Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, bagaimana keadaannya? Semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari Kamis ya, tanggal 7 April 2022. Pada video yang lalu saya sudah membahas sekilas tentang bagaimana pengaturan alat bukti saksi menurut KUH Perdata. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai siapa-siapa saja yang dapat menjadi saksi dan siapa yang dapat meminta dirinya untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian. Yang jelas teman-teman semuanya, pada prinsipnya kalau berdasarkan pasal 1909 teman-teman, di sini disebutkan semua orang yang cakap ya, semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian. 1. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis kesamping, dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak. 2. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak. Yang ketiga, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Nah, ini adalah pihak-pihak yang sebenarnya dapat memberikan kesaksian, namun mereka dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian tersebut. 1910. Dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian. Jadi suami atau istri walaupun sudah bercerai itu tidak dapat dilakukan atau dimajukan sebagai seorang saksi. Namun demikian, anggota-anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi. 1. Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak. 2. Dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut buku ke-1 KUH Perdata, termasuk pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa. 3. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian. 4. Dalam perkara-perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan, teman-teman semuanya. Dalam perkara-perkara sebagaimana dimasukkan dalam ayat di atas, maka mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 ya di bawah 1E tadi dan 2 tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian. Nah, kemarin juga sudah saya singgung, sebelum seseorang itu menjadi saksi atau memberikan kesaksiannya di pengadilan, maka tiap saksi itu diwajibkan menurut cara agamanya bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya dia ketahui, teman-teman semuanya. Nah, orang-orang yang belum mencapai usia genap 15 tahun, begitu pula orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap atau apapun, selama perkara sedang bergantung atau seperintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan, tidak dapat diterima sebagai saksi. Meski demikian, hakim adalah leluasa untuk mendengar orang-orang belum dewasa itu atau orang-orang terampu yang tempo-tempo dapat berpikir sehat tanpa suatu penyumpahan. Namun keterangan-keterangan orang tersebut hanya dapat dianggap sebagai penjelasan. Juga hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang-orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya, dihadirinya dan dialaminya, biarpun itu semua disertai alasan-alasan tentang bagaimana mereka mengetahuinya. Namun hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk
ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang biasa. Nah, rekan-rekan semuanya, ini penting ya supaya kita bisa mengetahui ya, ketika kita nanti ada perkara, jangan asal mengajukan seseorang saja menjadi saksi. Kita lihat dulu bagaimana kualitas dirinya, bagaimana pengetahuan dirinya. Karena bagaimanapun seseorang itu bisa menjadi saksi apabila dia telah mendengar secara langsung, melihat secara langsung, menghadirinya secara langsung, atau mengalaminya secara langsung sebuah peristiwa yang akan diberikan keterangannya dalam hal pembuktian keterangan saksi, teman-teman semuanya. Terima kasih. Ini adalah penjelasan lanjutan mengenai saksi sebagai salah satu alat bukti dalam KUH Perdata. Silakan jika ada yang ingin tanyakan, Anda bisa email kepada kami. Di email kami yaitu pembelajaranhukum@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.